Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Shalli wa sallimu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumidin. Amma ba'du, alhamdulillah ikhwah sekalian, di kesempatan kali ini kita kembali berjumpa untuk sama-sama mengkaji ya dalam kajian rutin pada subuh mengkaji kitab-kitab para ulama ya, semoga kita bisa meraih ilmu yang bermanfaat dan juga diberi bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan amal soleh ya berdasarkan ilmu-ilmu itu dan mendapatkan keberkahan ya dari mengkaji ilmu-ilmu ini. Amin ya rabbal alamin. Dan di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tafsir Syekh As-Sa'di ya, Abdurrahman Nasir As-Sa'di di surah Al-Adiyat. Oh, ini kitabnya saja. Ya, tafsir surah Al-Adiyat. Wahia makiyatun, ya dia adalah makiyah ya. Makiyah itu artinya diturunkan dalam periode Mekah ya. Sebelum hijrah ke Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyatu dhabha fal muriyati qadha. Ya, itu kita artikan dulu ayatnya. Wal 'adiyati dhabha ya, demi kuda ya, demi ini bisa diartikan kuda ya, karena memang penafsiran yang lebih kuatnya adalah kuda ya. Demi kuda-kuda yang berlari kencang ya dengan terengah-engah ya, dobha ya dengan terengah-engah. Fal muriyati qadha ya, dan kuda yang memercikan api ya, kuda yang menyalakan ya atau memercikan ya api ya dengan pukulan ya kakinya. Fal mughirati subha ya, dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi. Fa'asar nabihi nak'a, maka dia dengannya menerbangkan debu ya, menerbangkan debu ya. Dengannya itu bisa dengan bihinya, ini bisa dengan serangannya itu ya, bisa dengan atau dengan larinya itu ya, atau juga bisa bihinya ke subha, jadi pada waktu subuh itu, pada waktu pagi itu. Fawasatna bihi jam'a ya, dan menyerbu ke tengah-tengah musuh, kumpulan musuh. Ya, innal insana ini yang menjadi isi ya, isi dari sumpahnya ya. Karena yang dari awalnya adalah sumpah ya, bersumpah atas apa ya? Bersumpah dengan ini isi sumpahnya. Innal insana, sesungguhnya manusia ya, lirabbihi, kepada Tuhannya, lakanud ya, benar-benar sangat ingkar. Wa innahu ala dzalika lasyahid, dan sesungguhnya terhadap hal itu ya dia sendiri menyaksikan keingkarannya. Ya, dan ini nanti di tafsir As-Sa'di ada dua penafsiran.
Hu-nya ini bisa kembali kepada insan ya, yang umum itu diterjemahkan sungguhnya dia ya, maksudnya manusia ya, jadi kembali ke manusia yang menyaksikan. Bisa juga hu-nya kembali kepada Allah. Sungguhnya Allah menyaksikan keingkaran manusia itu. Ya, tapi mayoritasnya menerjemahkan kembali kepada al-insan itu ya. Wa innahu, dan sesungguhnya dia manusia ya mencintai khair. Khair di sini maksudnya al-mal, harta. La syadid ya, benar-benar sangat ya, jadi berlebihan ya, sangat mencintai harta. Sehingga dia menjadi pelit ya, tidak mau mengeluarkannya untuk hak orang lain ya, hak fakir miskin dan sebagainya. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur ya. Maka apakah dia tidak mengetahui ya apabila bangkitkan apa yang di dalam kubur. Wa husila ma fis sudur ya, dan dilahirkan ya, dihasilkan apa yang ada di dalam dada, maksudnya ditampakkan ya. Apa yang tersembunyi di dalam dada itu dikeluarkan semua, ditampakkan. Rahasia-rahasia ya. Lalu dalam surat lain apa? Yauma 11 saroir ya, dalam surat At-Tariq. Jika rahasia-rahasia itu ditampakkan. Inna rabbahum bihim yauma idzil la khabir. Sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu ya Maha mengetahui keadaan mereka. Ya, nah kita baca ya penafsirannya. Kalau mau ada yang membaca boleh, silakan. Tafsir tabaraka wa ta'ala. Imran, silakan, Pak. Ini tapi kecil-kecil yang ini saja. Kecil, iya, iya. Tidak saja. Aksamallahu. Wa aksamu wa aksamu wa aksamu. Aksama, Pak. Fi'il madi itu ya. Aksama. Iya. Oh, madi. Aksama wahud tabaraka wa ta'ala bil qabli. Lama biha min ayat bil hoili. Bil khairi. Oh, enggak kelihatan saja. Ya udah, Lima Pak. fiha min ayatillahi al-baroti ya saja. Al-baroti bani mahu amihi dohiroti mahwa maklumu lil khalqi. Iya. Ma'lumun lil khalqi. Ya, coba sampai situ Pak, bisa nerjemahin, Pak. Bersumpah ya satu. Ya, Allah subhanahu Allah bersumpah. Tabaraka wa ta'ala bil khairi apa dengan apa nih? Khail apa khail? Kuda ya. Khail. Oh, kuda bil khail kuda ya. Ketika di dalamnya dari ayat-ayat Allah. Nah, 5, Pak, bukan lama, 5. 5 karena apa yang ada di dalamnya. Apa yang di dalamnya, di dalam ayat-ayat Allah, dari ayat-ayat Allah, Bahiro apa yang besar atau yang luas? Yang besar, yang luas, dan nikmat yang nyata saja. Yang nampak. Yang nyata. Apa dia yang apa itu ciptakan apa? Ya, yang diketahui. Yang diketahui kalau ciptaannya. Lil khalqi ya. Diketahui oleh makhluk. Oleh makhluk. Khalqi di sini dia bentuk masdar tetapi maksudnya adalah isim maf'ul. Ya, jadi masdar yang dimaksudkan adalah isim maf'ul. Ini banyak dalam bahasa Arab.
Dalam bahasa Arab itu menyebutkan masdar tapi maknanya isim maf'ul ya. Kalau punya Ustadz beda Ustadz itunya. Agak sedikit ya. Ini ayatihi di naskah lain misalnya ayatillahi ya, di sini juga ada keterangan ya. Ya. Wa aqsama ta'ala ya, yang lain barangkali ada yang mau. Belum ya. Belum, nggak apa-apa ya. Oke. Wa aqsama ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah ya biha dengannya. Dengannya maksudnya dengan apa namanya kuda tadi ya. Fil halil lati, pada keadaan yang la yusyarikuha fihi ghairuha ya, yang tidak sama ya yang lainnya dengannya, artinya pada keistimewaannya min anwa'il hayawanat, dari berbagai macam hewan-hewan. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kuda ya, dan menyebutkan kondisi-kondisinya, sifat-sifatnya yang tidak dimiliki oleh hewan-hewan yang lain begitu ya. Faqala, maka Allah berfirman, wal adiyati dhabha ya, demi waw di sini waw qasam ya, berarti sumpah ya, demi kuda-kuda. Dan ini adiyat ini kan bentuk jamak ya, jamak muannats salim dari adin. Adin itu ada ya'du ya, artinya berlari ya. Jadi untuk kuda atau unta diartikan berlari. Oh iya. Ya, diartikan Ya, berlari. Daud ini adalah isim fa'il ya. Adin ini isim fa'il dari ada ya'du. Adiyat ini jama muannats salim ya. Kenapa dijamakkan jama muannats salim? Karena untuk yang tidak berakal. Ya, dhabha ya, al-adiyat, yaitu al-adiyat adwan baligon ya, dengan lari ya, dengan larinya ya, baligon ya, yang apa namanya sangat kencang ya, qawiyan yang kuat, kencang dan kuat. Yasduru anhu ya, yang lahir darinya ad-dabhu, dobhan ya, dobhu. Nah, apa dobhu itu? Wahwa sautu nafasiha, itu suara napasnya ya, suara napasnya fi sodriha, di dalam dadanya, inda istidadi aduiha ya, ketika ya kuatnya larinya tersebut ya, sehingga diartikan terengah-engah. Jadi apa namanya gelombang ya napasnya di dalam dadanya itu yang terengah-engah begitu ya, dengan kuat. Itu. Nah, dobha ini menjadi satu kekhususan yang dimiliki oleh kuda ya, tidak dimiliki oleh hewan yang lain ya, dari kata dobha ini. Ini merupakan keistimewaannya. Yang kedua ya, fal muriyati ya, muriyat itu dari kata auro yuri ya, auro yuri iroan murin, itu maknanya auqoda ya, auqoda yukidu, menyalakan ya. Secara bahasa dia dari kata maknanya auqoda yukidu, menyalakan. Bihawa firihinna ya, yang menyalakan artinya memercikan api ya. Bihawa firihinna, hawafir itu jamak dari hafir, yaitu apa namanya sepatu kuda ya. Jadi ada kaki ya, yang sepatunya, sandalnya ya, yang nempel di kaki kuda itu. Ma yata'na alaihi minal ahjari ya, yang dia
dia injak ya, dia gesekkan ya dengan sepatu kuda itu kepada batu. Ya, jadi ketika dia berlari kencang, kakinya itu menggesek ya, menggesek ke batu dan akhirnya memercikan api. Ya. Ayatan qadihun naru. Ya, maksudnya adalah tan qadihu menyala. Nah, ini qadaha juga artinya sama, menyala. Ya. Kalau sehingga qadaha ini kedudukannya adalah sebagai maf'ul mutlak begitu ya. Karena maknanya sama. Sedangkan kalau dobha itu kedudukannya bisa sebagai hal ya, bisa sebagai hal itu dalam kondisi terengah-engah ya, gitu. Irobnya itu bisa juga sebagai maf'ul mutlak dari li nau'i ya, wal adiyati aduan dobhan begitu asalnya. Fal muriyati ya, tadi sudah qadhan ayatan qadihun nar min salabati hawafirihinna wa quwatihinna idza adauna. Ya, menyalanya api dari kerasnya ya, kerasnya kakinya itu, sepatu kakinya, dan kuatnya ya, dan kuatnya kaki kuda itu idza adauna ya, ketika mereka berlari ya, ketika mereka berlari. Nah, itu al-muriyati qadha. Kemudian yang ketiga fal mughirati. Mughirati ini dari kata aghara yughiru igoron ya, artinya menyerang. Ya, menyerang, akan menyerang dengan tiba-tiba ya. Alal a'dai ya, kepada musuh. Jadi dengan kuda-kuda ya yang menyerang kepada musuh. Nah, ini kan diatopkan oleh huruf fa ya. Jadi wal adiyati dobha fal muriyati qadha fal mughirati. Ya, jadi ini mengatopkan sifat-sifat ini. Dan biasa orang-orang Arab mengatopkan penyebutan sifat-sifat ini dengan huruf fa ya. Begitu. Terhadap musuh ya, subhan ya, subhan ini subuh ya, waktu subuh, waktu pagi. Wa hadza amrun aglabiyun, ini adalah perkara yang biasanya golibnya biasanya menyerang itu di waktu pagi ya. Annal gharata, bahwa menyerang itu takunu sobahan, terjadi pada waktu pagi ya. Bahkan Rasulullah SAW sendiri dalam berperang biasa pada waktu pagi ya, sehingga beliau sering memanggil ya sobaha gitu ya, ya sobaha. Jadi artinya harus bersiap-siap di waktu pagi itu ya, di dalam berperang ya. Kalau di malam hari ya tentu tidak melakukan penyerangan ya. Berhenti dulu ketika malam hari itu, karena memang kondisinya yang gelap pada saat itu. Jadi biasanya menyerang itu di waktu pagi. Ya. Fa'asarna ya. Fa'asarna bihi ya, maka asarna itu dari asaro yusiru, artinya ahaja yuhiju ya, ihajatan. Jadi dia artinya mengepulkan, menerbangkan. Ai bi'adwihinna ya, yaitu dengan larinya dia, wa gharatihinna, dan penyerangan kuda-kuda itu ya. Jadi ketika kuda-kuda itu berlari kencang dan menyerang ya, mereka mengepulkan ataupun menerbangkan. Ini berarti hi-nya kembali kepada
goroh atau aduan ya yang terkandung di dalam ayat sebelumnya. Jadi ketika disebut wal mughirat, ya mereka menyerang, artinya di situ ada goroh, penyerangan. Bihi berarti dengan penyerangan itu. Ya itu dari kata adiyat, di situ ada makna aduan, ada makna masdarnya. Jadi bihi itu kembali ke situ. Ya atau juga tadi sebagaimana yang saya sebutkan, bihinya bisa kembali kepada subhan, kepada ayat yang lebih dekat. Jadi pada waktu pagi itu, jadi menjadi keterangan waktu, B-nya berarti bermakna zorob kalau hi-nya kembali kepada subhan. Ya, jadi memang ini pengembalian domir itu bisa banyak kemungkinan ya, tidak hanya dalam satu kemungkinan. Bisa kembali ke apa, dan maknanya seperti apa. Ya itu biasa ya di dalam Al-Quran sehingga melahirkan bentuk-bentuk penafsiran yang berbeda dengan pengembalian domir yang berbeda. Begitu. Misalnya dalam ayat alladzi biyadihi uqdatun nikah, misalnya dalam Al-Quran, alladzi biyadihi uqdatun nikah. Nah, biyadihi yang di tangannya ada akad nikah, itu hi-nya itu kan bisa kembali kepada suami ya, bisa juga kembali kepada walinya. Biyadihi uqdatun nikah. Nakan ay gubaron. Nakan itu gubar itu debu. Ya, nakan ay gubaron. Fawasatna, maka mereka kuda-kuda itu bihi ya dengannya. Ya dengan penyerangan itu ya ke tengah-tengah. Jadi fawasatna wasat itu tengah-tengah. Ay biroki bihinna. Nah, ini kalau dalam ilmu balaghah disebut majas ya. Jadi yang melakukan penyerangan ke tengah-tengah kumpulan musuh. Ya, ini dinisbatkan pelakunya adalah kuda-kuda itu. Ya, tapi sebenarnya yang melakukan penyerangan terhadap musuh itu adalah para penumpangnya, ai birokibihinna. Ya, penumpang, orang-orangnya begitu ya. Ini dalam ilmu balaghah ya termasuk majaz akli. Ya, majaz akli yang alaqahnya itu sababiyah ya. Kalau yang sudah belajar ilmu balaghah, alaqahnya sababiyah ya. Itu artinya dia menyandarkan pekerjaan bukan kepada pelakunya ya. Kalau majaz akli itu maknanya menyandarkan perbuatan bukan kepada pelaku yang sebenarnya. Ya. Nah, di sini menyandarkan kepada apa? Kepada sebabnya. Jadi disandarkan bahwa kuda yang menyerang. Kuda itu sebagai sebab bisa dilakukannya penyerangan. Artinya yang memerintahkan kuda itu adalah para penunggangnya begitu. Ini disebutnya alaqah sababiyah. Jam'an ay tawasatna bihi jumu'al a'da'il ladzina aghara alaihim. Jam'an itu ya maknanya adalah mereka menyerang ke tengah-tengah ya, ke tengah-tengah dengan penyerangan itu jumu'a, kumpulan. Jadi jam'an di sini adalah kumpulan ya, a'da'i musuh-musuh. Ya, alladzina aghara alaihim yang dia ya aghar ini kembali ke rokib tadi ya, ke penumpangnya ya, penunggangnya atas mereka, atas musuh itu. Ya. Nah, walaupun kalau kita baca tafsir-tafsir bil ma'thur ya, itu ada pendapat lain yang menyebutkan bahwa al-adiyat ini misalnya dalam
penafsiran yang diriwayatkan dari Ali ya radhiyallahu anhu bahwa yang dimaksud adalah unta, ya. Yang dimaksud adalah unta. Jadi menurut Ibnu Abbas ini adalah kuda, begitu juga ulama-ulama tafsir lainnya ya, ulama-ulama tabi'in seperti Atha bin Abi Robah ya, kemudian juga Ikrimah itu menyebutkan adalah kuda. Ya, lalu diteliti oleh para ulama mana pendapat yang paling kuat. Di antaranya adalah Imam At-Tabari ya, tafsir At-Tabari, tafsir yang cukup bagus ya, cukup lengkap dalam tafsir bil ma'thur. Beliau tidak hanya menukil tapi biasa beliau mentarjih ya, memilih pendapat yang paling kuat dari berbagai penafsiran dari riwayat-riwayat itu ya, baik sahabat atau tabi'in. Beliau menguatkan bahwa yang lebih kuat adalah kuda ya, maknanya adalah kuda. Kenapa? Karena kalau dobhan itu tidak dimiliki oleh unta. Jadi yang terengah-engah itu ketika berlari itu dimiliki oleh kuda ya, tidak dimiliki oleh unta. Wal muqsamu alaihi ya, muqsam alaihi. Jadi yang disumpahkannya itu apa? Jadi tadi bersumpah dengan kuda. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala bersumpah itu menunjukkan sesuatu itu sangat penting. Ya, untuk kita perhatikan, untuk kita renungkan. Ini menjadi bahan tadabbur kita. Ya, Allah bersumpah dengan berbagai apa saja dari makhluknya. Ya, itu merupakan hak Allah untuk bersumpah dengan apa saja. Jadi kalau manusia ya tidak boleh bersumpah selain atas nama Allah. Ya, kalau Allah boleh bersumpah dengan apa saja, dengan makhluknya, agar menjadi perhatian bagi kita. Begitu. Jadi memperhatikan bagaimana keistimewaan kuda yang pada saat itu lalu dijadikan kendaraan untuk berperang, begitu ya. Ini merupakan satu karunia Allah sebagai bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu, makanya di antara makna idadul jihad, mempersiapkan jihad di surat Al-Anfal, wa idulahum mastata'tum min khailin, kan di situ disebutkan ya di dalam ayat itu, maka persiapkanlah apa yang kalian mampu. Ya, di situ disebutkan apa saja persiapan untuk berperang, itu diantaranya adalah kuda ya, berkuda itu. Jadi menjadi satu keistimewaan tersendiri yang harus jadi renungan ya bagi kita. Dan ya sudah banyak orang-orang Muslim sekarang yang melakukan olahraga ya dengan menunggang kuda ya. Di antaranya juga itu harus menjadi tadabbur kita terhadap surat ini, di mana Allah memberikan kelebihan-kelebihannya. Nah, yang menjadi isi sumpahnya, jadi sumpah-sumpah itu disebutkan untuk menegaskan apa gitu ya. Jadi sumpah itu kan adalah untuk menegaskan ya apa yang akan disumpahkan itu. Ya, sebetulnya Allah tidak perlu sebetulnya untuk bersumpah ya, karena kan apa yang Allah sampaikan sudah pasti benar ya, bagi orang-orang beriman sudah pasti percaya begitu. Biasanya orang bersumpah itu kalau manusia ya bersumpah itu kan agar orang itu percaya. Ketika orang tidak percaya dia sumpah. Ya, untuk bersaksi ya, hanya di pengadilan ya, dia supaya orang lain percaya dia bersumpah begitu ya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala itu kan sudah pasti benar apa yang dikatakan oleh Allah.
Nah, kenapa ini bersumpah? Ada tujuan lain gitu kan? Ada fungsi lain dari sumpah itu, ya, yaitu tadi untuk memperhatikan ya apa yang Allah sebutkan di dalam sumpah-sumpahnya itu. Ya, selain juga untuk menegaskan apa namanya, khususnya bagi orang-orang yang ingkar ya, yang tidak percaya, orang-orang kafir ya, ketika mereka membaca ayat-ayat ini betul-betul Allah Subhanahu wa taala memberikan ketegasan. Ya, bahkan di dalam yang disumpahkannya juga mengandung taukid ya, innal insana lirabbihi lakanudun. Ya, di sini ada berapa taukid? Ada yang tahu? Hina. Huruf taukidnya ada berapa, Pak? Itu inna, itu sat Inna, inna, terus yang kedua la, apa? La ya. Ada ya dua. la. Sesungguhnya manusia. Sesungguhnya manusia al-insan. Ya, al-insan ini alif lam di sini alif lam itu banyak macamnya ya dalam ilmu nahwu. Ya, sesungguhnya manusia. Tentu yang lebih tepat alif lam di sini adalah lil jinsi. Jadi semua jenis ya. Jadi secara tabiat ya, jadi menuju kepada mengarah kepada tabiatnya ya, jibilah manusia. Jadi dijelaskan oleh tafsir ini. Sehingga alif lam ini lil jinsi, jenis manusianya itu sendiri. Ya. Begitu. Tidak ada juga yang menyebutkan lil ahdi. Lil ahdi itu berarti dia tertuju kepada orang. Jadi sesungguhnya manusia. Siapa manusia itu? Ya, gitu. Misalnya disebutkan siapa ya? Ada orang-orang kafir pada masa jahiliyah, pada saat itu disebutkan nama-namanya. Siapa manusia itu? Itu berarti lil ahdi. Ya, tetapi tentu ini berlaku untuk umum ya, sehingga lil jinsi, jenis manusianya itu sendiri ya, lil rabbihi, kepada Tuhannya, la kanudun. Ini ada taukid lagi, la. Ya, benar-benar kanudun. Ya, sangat ingkar. Ya, ini kanud ini dalam ilmu tasrif ya disebut sigot mubalaghah ya. Jadi sangat yang menunjukkan makna sangat, mubalaghah itu sangat ingkar ya. Manuun ya, jadi kanun itu manuun, sangat menolak lil khairi, kepada kebaikan, alladzi lillahi alaihi ya, yang dipersembahkan kepada Allah ya, artinya berbuat kebaikan, berbuat ketaatan ya kepada Allah Subhanahu wa taala, sangat enggan untuk melakukan itu. Fatabiatul insani, maka tabiat manusia ya, jadi tabiat. Jadi dilihat dari jenis manusianya itu. Jadi lil jinsi. Bukan menunjukkan kepada istigrok ya. Ini nanti ada makna lil istigrok. Ada lil jinsi. Apa bedanya? Kalau lil istigrok itu artinya keseluruhan, seluruh manusia tanpa terkecuali. Ya, seperti misalnya di dalam surat Al-Asri ya, wal asri innal insana lafi husrin. Nah, kalau al-insana di situ alif lamnya lil istigrok, menunjukkan keseluruhan. Jadi seluruh manusia. Ya, begitu. Apa penguatnya, korinahnya yang menunjukkan bahwa al-insana alif lam di situ lil istigrok menunjukkan seluruh manusia, itu dikecualikan illal ladzina amanu. Ya, kalau ada pengecualian berarti insan di situ tadi semuanya. Nah, kalau al-insan di sini ini lil jinsi, jenisnya, artinya tidak semua. Tidak semua orang itu kemudian ingkar ya, tidak taat kepada Allah kan, tidak semuanya. Jadi secara tabiat manusia ada kecenderungan ke sana begitu. Ini lil jinsi.
lil jinsi. Jadi jenis manusianya itu. Fatabi'atul jadi tabiat manusia wajibillatuhu jibillahnya karakter bawaannya ya gitu anna nafsahu bahwa dirinya itu la tasmahu bima alaihi minal hukuki ya tidak maksudnya melaksanakan apa yang menjadi hak ya yang menjadi hak yang merupakan alaihi minal hukuk. Nah, kalau alaihi berarti kewajiban ya kewajiban melaksanakan hak ya maksudnya hak bagi Allah ya yang untuk diibadahi ditaati patu adiha lalu dia melaksanakannya kamilatan ya dengan sempurna muwafirotan yaitu di dalam naskah lain tuh la tusamih ya ini adalah tasma adalah tusamih dia melaksanakannya dengan sempurna ya dengan muwafirotan yang mencukupi bal tabiatuha tetapi tabiatnya ya bal tabiatuha atau di naskah lain ada tabiatuha atau tabiatuhu itu yang pegang kitabnya tabiatuhu ya kayaknya kembali kepada al-insan karena al-insan itu mudzakkar ya itu al-insan itu mudzakkar tabiatuhu ya harusnya maka tabiatnya gitu. Tabiat manusia ya al-kasalu ya yaitu malas manusia itu malas ya malas melakukan ketaatan ya wal man'u lima 'alaiha dan menolak ya, menolak untuk melakukan yang menjadi kewajibannya hak 'alaiha ya ini di bawah ada keterangan alaihi itu ya jadi alaihi jadi yang lebih tepat alaihi sebetulnya ya, kembali kepada al-insan yang menjadi kewajiban jadi kalau ala itu kewajiban ya hak nih hakun alaihi jadi hakun alaihi itu maknanya kewajibannya kalau hakun lahu nah baru haknya jadi ini perbedaan antara huruf ala dan la atau li ya itu bertolak belakang ya kalau ala itu menunjukkan kewajiban kalau la atau li itu menunjukkan hak begitu misalnya li alaihi dainun misalnya li alaihi dainun hak bagi saya kewajiban atasnya membayar hutang jadi yang punya hutang dia ya yang memberikan hutang ya atau yang punya piutang saya begitu. Kalau dibalik ya terbalik berarti lahu alaya dainun berarti saya yang punya kewajiban membayar hutang kepadanya. Jadi antara huruf li dan ala. Mali. Ya antara la atau li dengan ala. Misalnya dalam ayat laha ma kasabat wa alaiha maktasabat kan begitu. Laha ya bagi jiwa itu apa yang dia telah usahakan wa alaiha dan atasnya. Nah, bedanya kalau laha maka berarti mendapatkan hak ya mendapatkan hak kesenangan kenikmatan bagi orang yang melakukan amal soleh kebaikan wa alaiha. Nah, kalau alaiha ini adalah balasan hukuman ya atas apa yang dia lakukan. Beda kasabat ya, dan iktasabat ya bedanya kalau kasabat dengan iktasabat ada penambahan huruf itu kan menunjukkan ada lebih jadi berbuatnya lebih sulit. Nah, itu dalam ayat itu sebetulnya menunjukkan melakukan ketaatan itu lebih mudah daripada melakukan keburukan kemaksiatan sebetulnya karena di situ disebutkan
berbuat kebaikan dengan kasaba ya, sedangkan berbuat dosa itu dengan iktasaba. Jadi sebetulnya lebih sulit ya, lebih berat ya bagi jiwa itu melakukan keburukan. Nah, di sini manusia menolak ya untuk melaksanakan kewajibannya, memenuhi hak ya, memenuhi hak Allah ya, baik yang al-maliyah ya, hak-hak yang berupa harta, wal badaniyah dan badan fisik ya, hak yang bersifat fisik baik harta atau fisik ya. Kalau harta ya zakat ya, itu berinfak ya. Kalau badan ya sholat ya, ya saum ya. Kalau haji itu kan di situ ada badan, ada juga harta ya, mengeluarkan harta untuk berangkat haji begitu. Jadi haji itu ibadah maliyah sekaligus juga badannya ya. Ilaman hadahullahu, kecuali siapa yang Allah beri hidayah kepadanya, wa kharaja an hadzal wasfi, dan keluar dari sifat ini ya, ila wasfis sama, kepada sifat sama ya, artinya mau ya, bersedia ya, atau artinya bertoleransi, artinya dia bersedia biadail hukuki, melaksanakan hak-hak tersebut. Jadi tidak semua manusia ya, ini hanya kecenderungan tabiat yang ada di dalam diri manusia ya. Nah, kecuali orang-orang yang memang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala bisa keluar dari sifat lakhanud ini ya, menolak melakukan kebaikan, ketaatan, bisa keluar ya dengan adanya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa innahu ala dzalika lasyahid, ai innal insana, sesungguhnya manusia, ala ma ya'rifu min nafsihi, di atas apa yang dia ketahui dari dirinya sendiri, minal man'i wal kanadi ya, dari menolak dan juga tadi ingkar ya. La syahidun bidzalika, benar-benar dia itu menyaksikan hal itu ya, la yajhaduhu wa la yunkiruhu ya, dia tidak menentangnya dan tidak mengingkarinya. Artinya manusia itu sendiri sadar menyaksikan atas kelakuannya sendiri, atas kedurhakaannya ya, menjadi dia sendiri yang menjadi saksi ya, menyaksikan begitu. Li'anna dzalika, karena hal itu amrun bayinun wadihun, karena hal itu adalah perkara yang jelas, yang terang begitu. Jadi manusia atas kedurhakaan, perbuatan buruknya itu ya, dia menyaksikan dengan jelas. Dia tidak mengingkari bahwa dia telah melakukan keburukan itu. Wa yahtamilu anna dhamira ya aidun ila Allah taala, dan berkemungkinan juga bahwa domirnya kembali kepada Allah. Ya, tadi yang saya sebutkan bahwa innahu ala dzalika lasyahid, hu-nya bisa kembali kepada insan, bisa juga kembali kepada Allah, bahwa Allah menjadi saksi atas yang dia lakukan itu. Hai innal abda li rabbihi lakanud. Nah, kalau domirnya kembali kepada Allah, maknanya adalah sesungguhnya seorang hamba kepada Robnya itu benar-benar ingkar, ya, sangat ingkar, sangat menolak berbuat kebaikan dan ketaatan. Wallahu syahidun ala dzalik, dan Allah yang maha menyaksikan atas hal itu. Jadi kalau kembali kepada Allah, maknanya Allah yang menyaksikannya. Fafihil wa'idu, maka di dalamnya ada ancaman, wa tahdidu syadidu ya, dan juga sama yang ancaman atau peringatan yang keras, liman huwa li rabbihi kanudun, bagi orang yang dia itu ingkar kepada Tuhannya, bi annallaha alaihi syahid, karena sungguhnya Allah itu menyaksikan atas orang tersebut atau atas
kedurhakaannya. Ya, jadi tidak ada yang luput dari pantauan Allah Subhanahu wa taala ya. Begitu. Wa innahu kemudian dan sesungguhnya ai al insan ya, maksudnya sesungguhnya manusia li hubbil khairi hubbi mencintai ya. Ini asalnya kan dibalik ya innahu la syadidun li hubbi. Ya, la syadidun li hubbi. Jadi ini dibalik li hubbil khairi la syadidun. Ya, karena apa namanya muta'aliknya kan jar majrur ini muta'aliknya kepada syadidun. Sama dengan ayat sebelumnya juga li rabbihi lakanun, asalnya lakanudun li rabbihi. Ini kalau dalam ilmu balaghah ada kajian tersendiri ya, mendahulukan yang seharusnya diakhirkan. Ya, takdim, mahakut, takhir itu ada fungsi-fungsi maknanya yang bisa digali dalam ilmu balaghah. Ya diantaranya misalnya untuk lebih diperhatikan. Biasanya yang didahulukan itu lebih diperhatikan. Ketika disebutkan apa namanya innahu li rabbihi lakanun. Li rabbihinya kenapa didahulukan? Kepada Tuhannya. Agar menjadi poin yang paling penting yang diperhatikan bahwa mereka ingkar itu li rabbihi. Jadi sorotan itu ya mereka ingkar itu kepada siapa? Kepada Tuhannya. Jadi kepada Tuhannya mereka ingkar. Jadi yang diingkari itu Tuhannya sendiri begitu. Allah sendiri yang telah memberikan kenikmatan, yang telah menciptakannya, mengurusnya, memberikannya rizki begitu. Jadi yang mereka ingkari itu Tuhannya sendiri. Jadi menjadi poin besar yang harus diperhatikan itu ketika didahulukan li Rabbi. Begitu juga di ayat berikutnya wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Asalnya kan lasyadidun lihubbil khair. Ya, sangat mencintai kebaikan ay almal. Khair di sini almal, harta. Jadi ada makna-makna dalam Al-Qur'an, khair itu ya tidak semuanya diartikan kebaikan. Ya, atau lebih baik, bisa juga khair itu maknanya adalah mal, harta duniawi. Nah, terhadap apa mereka sangat cintanya itu kepada harta. Jadi didahulukan sangat cinta kepada harta. Ya, kecintaannya itu sangat berlebihan, syadid. Ya, bukan kepada apa namanya ketaatan atau kepada akhirat. Ya, itu kepada iman, kepada amal soleh, justru kepada harta duniawi. Ini yang jadi sorotannya harta duniawi. Kenapa mereka sangat berlebihan mencintainya? La syadidun ay kathirul hubbi lil mali, ya banyak cintanya, sangat cinta kepada harta, wa hubbuhu lidzalika, dan kecintaannya terhadap hal itu huwallazi aujabalahu, ya yang apa namanya menjadi penyebab baginya ya tarkal hukukil wajibati alaihi, meninggalkan hak-hak yang wajib atasnya yang menjadi kewajibannya ya. Jadi melaksanakan kewajiban melaksanakan hak ya, artinya hak untuk Allah ya yang ditaati, diibadahi. Dia meninggalkan alasannya kenapa dia meninggalkan tidak mau taat, tidak mau berbuat kebaikan karena dia sangat cinta kepada hartanya. Ya, qaddama syahwata nafsihi, dia lebih mendahulukan syahwat dirinya ala ridho rabbihi, ya daripada keridhaan Tuhannya. Wa kullu hadza li'annahu qassara qassara nazarahu,
semua ini karena dia ya memendekkan ya pendek pandangannya ya ala hadhihi dari ya gitu qasara nazarahu dia memendekkan membatasi pandangannya itu hanya kepada kehidupan dunia saja ala hadhihi dari dar di sini maksudnya adalah kehidupan dunia ya dunia ini berarti kan yang sedang kita jalani yaitu dunia wa ghafala anil akhirah dan dia lalai dari akhirat ya lalai dari akhirat walihada dan oleh karena itu qala hasan lahu ya Allah berfirman ya dalam rangka mendorongnya hasan lahu mendorongnya ala khaufi yaumil wa'idi terhadap atau untuk takut dari hari yang menjadi apa hari yang dijanjikan ya karena di situ ada bisa itu ancaman ya hari yang diberikan ancaman akan dengan neraka ya dengan balasan hukuman afala ya'lamu ya apakah dia tidak tahu ay halla ya'lamu tidakkah dia tahu ya halla ya'lamu hadzal mughtarru ya'lamu hadza ini fa'ilnya dari ya'lamu yaitu siapa yang mengetahui orang yang tertipu ini manusia yang tertipu ini ya idza bu'sira ma fil kubur ay akhrajallahul amwata ya min kuburihim lihasyrihim wa nusyurihim yaitu Allah mengeluarkan orang-orang yang mati dari kuburan mereka. Bu'sira ya bu'sira itu ya artinya dikeluarkan dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur ya untuk apa lihasyrihim ya untuk mengumpulkan mereka di padang mahsyar wa nusyurihim ya dan juga nusyur itu membagikan catatan amalan ya mereka nasyar ya, nusyurihim wa husila ma fis suduri ya dan ayat zoharo wabana nampak jelas husila itu artinya ditampakkan ya, husila ditampakkan ya ma fiha apa yang ada di dalam dada itu wa mastataro dan apa yang tersembunyi fis suduri di dalam dada min kama ini al khairi ya dari kebaikan dan juga keburukan ya jadi yang tersembunyi ya baik itu yang baik ataupun yang buruk semuanya akan ditampakkan fasara sirru alaniyatan maka rahasia itu menjadi terang benderang ya menjadi terang benderang menjadi jelas wal batinu zahiron dan yang batin menjadi zahir wabana ala wujuhil khalqi dan nampak jelas ya terhadap atau di hadapan wajah makhluk ya natijatu hasil ya natijah hasil amalihim amal-amal mereka ya inna rabbahum bihim yauma idzil lakhabir ya sesungguhnya Tuhan mereka terhadap mereka pada hari itu ya benar-benar ini juga ada taukid ya ada dua taukid li la khabir inna dan la ai muttaliun ya yaitu maksudnya khabir itu muttaliun mengamati ya memantau ya ala a'malihim az-zahirati wal batinati atas amal-amal mereka baik yang zahir ataupun yang tersembunyi al-khafiyati wal jaliyati sama saja ya khafiyah yang tersembunyi jaliyah yang nampak wa mujazihim alaiha mujazi dari ajaza yujizu ijazan mujazi Allah yang membalas mereka atasnya atas amalan-amalan mereka itu
Ya, wa khassa khabarahum. Wa khassa khabarahum bidzalikal yaumi, menghususkan ya mengamati atau mengetahui berita mereka, kondisi mereka pada hari itu. Jadi di sini kan disebutkan inna rabbahum bihim yauma idzin, pada hari itu. Pada hari itu Allah mengetahui kondisi amal, semua amal yang mereka lakukan, baik yang nampak atau yang tersembunyi. Ma'annahu khabirun bihim kula waqtin. Ya, yang padahal Allah itu maha mengetahui, ya, mengamati ya mereka setiap waktu. Jadi bukan hanya pada saat di hari di hari kiamat saja. Ya, Allah kemudian mengetahui kondisi mereka ataupun memberitahukan khabir itu. Ya, tapi juga kan seluruh waktu Allah Maha tahu atas apa yang dilakukan oleh manusia. Nah, kenapa ini dikhususkan? Li'annal murada bihadzal jazai alal a'mali. Ya, anna syi'i an ilmillahi wa tilai. Ya, karena yang dimaksud di sini adalah balasan terhadap amal-amal. Ya, yang yang muncul ya dari ilmu Allah dan pengamatannya. Ya, dari ilmu Allah ya dan pengamatan terhadap amal-amal manusia itu. Jadi kenapa disebutkan secara khusus pada hari itu? Karena kaitannya dengan balasan yang akan diberikan. Begitu. Kalau ketika masih di dunia, ya Allah mengetahui semua yang dilakukan oleh manusia, tapi belum saatnya untuk dibalas semua amalannya itu. Sedangkan pada hari itu, pada hari kiamat itu, itulah waktunya ya Allah membalas seluruh amalan, dan amalan-amalan itu tidak ada yang tersembunyi, semuanya nampak, ya, semuanya akan diperlihatkan, ya, sebagaimana dalam surat Az-Zalzalah ya, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang beramal sekecil apapun, ya, seberat biji zarah pun, artinya sekecil apapun, pasti dia akan melihatnya, ya rohu, akan ditampakkan, akan dilihat. Tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang terluput. Ya, nah orang-orang beriman pun sama, yang melakukan dosa nanti akan ditampakkan. Nah, cuman bedanya orang-orang yang beriman, orang yang bertakwa, beramal soleh, ya amalan-amalan buruknya ditampakkan di dalam catatan amalnya itu, mereka akan menyadari, ya betul, ya kami telah melakukan ini, ya. Tetapi karena Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni, ya setelah diperlihatkan itu lalu dihapus. Ya, itu yang dinamakan dengan al-ardu, ya. Al-aradu, jadi artinya disodorkan, ditampakkan catatan amalnya itu, ya, tapi kemudian dihapus. Ya, inilah yang menjadi tafsir dari Rasul al-aradu dari hisaba yasiro, ya. Itu fayuhasabu hisaba yasiro. Jadi hisab yasiro itu maksudnya al-arad. Ya, ditampakkan lalu kemudian dihapus, ya, karena diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tergolong kepada hamba-hamba Allah yang beriman, beramal soleh, ya, sehingga dosa-dosa kita bisa diampuni, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dihadirkan catatan amalan-amalan kita ini, ya, bisa diampuni oleh Allah dan dihapuskan kesalahan-kesalahannya sehingga bisa berhak, ya, masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Ya, baik Bapak sekalian, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembahasan tafsir surah Al-Adiyat, ya, dari tafsir As-Sa'di ini, ya. Barangkali kalau ada yang mau ditanyakan. Jelas ya, insyaallah. Kalau
tidak ada kita tutup ya, cukupkan bila sudah masuk jam 6. Syukran ala ihtimamikum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.